Ya, pemirsa, kembali bersama saya Pram Senjaya di MNC News Now. Pemirsa, tim khusus bentukan Kapolri Senin pagi mendatangi rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Tim khusus menggelar uji balistik guna melengkapi penyelidikan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi memimpin proses pemeriksaan lanjutan. Tim khusus Bareskrim Polri menurut rencana akan mengumumkan hasil pendalaman uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan. Hasil uji balistik dari laboratorium forensik ini diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru, serta senjata api yang digunakan. Langkah ini ditempuh tim khusus untuk membuat titik terang kasus polisi tembak polisi pada 8 Juli lalu. Pengumuman hasil uji balistik sendiri rencananya akan dilakukan pada siang tadi. Ya, pemirsa, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J dalam baku tembak di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan memasuki babak baru. Spekulasi terkait dugaan rekayasa kasus pun terus bermunculan. Benarkah Brigadir J sengaja dihabisi? Lantas apa motifnya? Pengungkapan kasus penembakan Brigadir Joshua terus berjalan. Brigadir Joshua dikabarkan tewas dalam aksi tembak-menembak dengan Brada E di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Brigadir Joshua merupakan sopir Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Verdi Sambo. Pemirsa, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J pada baku tembak di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan mulai memasuki babak baru. Spekulasi terkait dugaan rekayasa kasus mulai bermunculan. Benarkah Brigadir J sengaja dihabisi? Lantas apa motifnya? Bersama saya Daneswara dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Sejumlah kejanggalan ditemukan pada jenazah Brigadir Joshua. Selain luka tembak, terdapat juga luka lainnya seperti luka sayatan dan memar. Tak hanya itu, publik mempertanyakan mengapa Polri baru memberikan keterangan 3 hari setelah peristiwa penembakan. Dari pihak kepolisian mengumumkan dengan cara yang terlambat, 3 hari setelah kejadian, tanpa ditunjukkan barang bukti yang mereka peroleh dari tempat kejadian perkara. Padahal barang bukti itu sangat diperlukan untuk menjelaskan siapa melakukan apa terhadap siapa, kapan, di mana, dan apa buktinya? Beragam kejanggalan semakin membuat kasus ini mencuat dan mendapat atensi publik yang meminta Polri untuk mengusut tuntas. Bahkan Presiden Joko Widodo ikut berkomentar. Jokowi meminta kasus penembakan Brigadir Joshua diusut seterang-terangnya. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Demi menjaga kredibilitas, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo. Untuk Irjen Pol Verdi Sambo, untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Tak hanya Sambo, Kapolri juga menonaktifkan Karopaminal Brigjen Pol Hendra dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hardi. Saya kira ini langkah terbaik bagi Kapolri dan juga bagi beliau-beliau, ya, bagi Polri, karena kemudian sangat rentan konflik of interest jika beliau-beliau itu tidak dinonaktifkan. Juga bagi Pak Sambo, kemudian bagi Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar uji balistik yang digelar di Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, sudah ada rekan kami Salam Rahmat. Selamat sore rekan Salam. Bagaimanakah hasil uji balistik sudah diumumkan? 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, olah TKP dengan Ya, Salam. Salam, apakah hasil uji balistik sudah diumumkan? Dan juga pemirsa,
pasca aksi baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang terjadi pada 8 Juli lalu, hari ini pihak kepolisian kembali lakukan olah TKP di kawasan rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Dan tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, olah TKP dengan agenda pendalaman uji balistik laboratorium forensik ini telah selesai dilakukan, dan tadi pasca dengan selesainya uji TKP ini juga telah selesai dilakukan dan dilakukan konferensi pers yang dilakukan oleh Kadif Humas Polri yang dilakukan oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mengatakan bahwa hasil uji balistik yang dilakukan laboratorium forensik terkait dengan 2 senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata Glock 17 dan juga senjata AS, ini dilakukan pendalaman untuk mengetahui 3 hal terkait dengan sudut tembakan, jarak tembakan, dan juga sebaran pengenaan yang didalami terus oleh laboratorium forensik, Inavis Kedokteran Forensik, dan juga penyidik. Namun saat kami tanyakan terkait dengan dalam sudut berapa dan juga jarak berapa tembakan tersebut dilakukan dalam aksi baku tembak yang terjadi oleh kedua polisi tersebut, Irjen Pol Dedi Prasetyo ini tidak merinci dengan detail terkait dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa langkah-langkah ini selanjutnya akan dilakukan oleh Dirpit Bidum Polri. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa kasus ini sekarang ditangani oleh Barreskrim Polri setelah sebelumnya ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Lantaran untuk efektivitas dan juga efisiensi untuk penyidikan kasus ini bisa dilakukan oleh tim sus agar kasus ini bisa cepat selesai diangkat oleh pihak kepolisian. Pram. Ya baik, terima kasih rekan Selamat Rahmat langsung dari kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pendaftaran partai politik pemilu 2014 resmi dibuka hari ini dan kita akan bergabung langsung ke gedung KPU untuk mendengarkan keterangan resmi terkait calon peserta pemilu 2024. Ada Mas Yulianto Sudrajat, ada Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Idam Kolit. Untuk waktu dan tempat kepada Mas Idam Kolit, saya persilahkan. Terima kasih, selamat sore. Monggo, Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pada saat ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa pada hari pertama tanggal 1 Agustus 2022 KPU Republik Indonesia telah menerima pendaftaran partai politik yang sebagaimana tadi telah disaksikan secara langsung oleh masyarakat Indonesia karena disiarkan langsung baik lewat live streaming di akun YouTube KPU Republik Indonesia ataupun media nasional. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di hari pertama pendaftaran ini ada 9 partai politik yang telah mendaftar ke KPU. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang keempat, Partai Reformasi. Yang kelima, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Yang keenam, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Yang ketujuh, Partai Nasdem. Yang kedelapan, Partai Bulan Bintang atau PBB. Yang kesembilan, Partai Negeri Daulat Indonesia atau Pandai. Tadi setelah kami menerima pendaftaran yang disampaikan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan, kami langsung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 173 ayat 3, 173 ayat 3 dijelaskan bahwa kami hanya menerima dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap. Maka pada kesempatan ini berdasarkan hasil pengecekan kami terhadap aplikasi SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik, maka kami sampaikan kepada publik. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dokumennya lengkap. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan dokumennya lengkap. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera dokumennya lengkap. Yang keempat, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dokumennya lengkap. Yang kelima, Partai Nasdem dokumennya lengkap. Yang keenam, Partai Bulan Bintang dokumennya lengkap.
Selebihnya yang lain sedang kami masih proses. Terkait dengan pendaftaran, ya selanjutnya kami akan membuka pendaftaran untuk esok hari mulai jam 8 pagi dan ditutup jam 4 sore sebagaimana pada hari ini dan akan dilangsungkan 13 hari kemudian. Khusus di hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 kami akan membuka pendaftaran mulai jam 8 pagi dan akan ditutup jam 23:59 menit. Dalam proses pendaftaran tadi, Ketua KPU RI juga menyampaikan tentang perlakuan terhadap verifikasi selama tahapan ini berlangsung. Ketua KPU RI menyampaikan tadi selama pendaftaran bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 4%, ya, secara nasional ini hanya akan diberlakukan verifikasi administrasi tadi dalam proses penerimaan pendaftaran. Selanjutnya, bagi partai politik yang tidak melampaui angka parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara nasional itu akan diperlakukan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, begitu juga dengan partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Demikian konferensi pers ini bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, pemirsa, kami masih segera kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.